ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Untuk lebih berkahnya kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan sekali lagi sebelum saya melanjutkan penjelasan, tolong semua video dihidupkan, di-on-kan, dan semua mikrofon dimatikan. Mahasiswa yang tidak menghidupkan videonya dalam kuliah Zoom, saya anggap tidak ikut Zoom. Saya anggap tidak siap untuk kuliah. Sekali lagi, hidupkan semuanya. Ada Indra Maulana, belum aktif. Kemudian siapa ini? Ilma Wadi, Ziaul Haq, Sri Lela Fitri. Baik, intinya semua saya minta untuk hidupkan videonya. Baik, sebelum untuk ke materi, saya mau kritik dulu tentang penyampaian diskusi. Di penyampaian tugas yang sudah kalian lakukan. Tadi ini karena ada dua kelas ya, akidah yang ada administrasi publik A. Hadir semua publik A sini. Kemudian ada, coba angkat tangan yang publik A, angkat. Angkat tangan, oke. Kemudian berarti sisanya adalah TP ya, TPA ya. Tadi saya perhatikan di grup TPA atau publik A, grup TPA yang punya tugas, yang presentasi itu malah ngirim PDF. PDF bukan PowerPoint. Coba diklarifikasi dulu yang TPA, mana anaknya yang tadi presentasi? PowerPoint. Siapa ini? Ada 3 orang ini. Nur Hasniati, Ahmad Fahroni, dan Asri. Mana orangnya? Orangnya masih belum masuk ya. Jadi tugas makalah ini bukan PowerPoint. Saya tidak terima tugas makalah ya. Karena tugas kalian adalah membaca buku yang saya berikan. Sudah saya berikan filenya. Dari hasil bacaan itu kemudian buat PowerPoint untuk dipresentasikan. Minimal 10 halaman, maksimal 15 halaman. Kurang dari itu tidak boleh. Atau kelebihan juga tidak boleh. Jadi nanti yang kelompok berapa ini? Kelompok 2 dari kelas TPA dianggap belum mengumpulkan tugas. Meskipun sudah presentasi. Karena tugasnya tidak sesuai dengan yang diminta, yang saya minta. Kemudian sudah bagus. Tapi alhamdulillah diskusi sudah berjalan baik. Saya mudah-mudahan nanti ke depan kelompok 3 bisa lebih baik dan tugasnya pas PowerPoint, bukan makalah dalam bentuk PDF. Ini ngapain buat makalah lagi padahal sudah ada bukunya. Kamu kan ngambil dari buku yang saya kirimkan itu, enggak usah repot-repot lagi jadikan makalah. Tinggal buat dia jadi PowerPoint, ambil poin-poin intinya, presentasikan, diskusikan ya teman-teman. Jadi sekali lagi untuk kelompok 2 dari kelas TPA dianggap belum menyelesaikan tugasnya. Silakan susun PowerPoint, kirim, share kembali ke grup sebagai bukti sudah menyelesaikan tugas. Kemudian yang kelas ADM publik ya, publik A, saya lihat sudah PowerPoint-nya sudah memenuhi dari segi halaman ya, sudah sampai 10 slide. Namun kekurangannya di kelas publik A tadi diskusinya diselingi terus oleh absen. Jadi bikin repot itu siapa yang absen saat diskusi. Sudah saya katakan kepada di kelas masing-masing tadi semuanya bahwa absen berlaku 15 menit setelah jam dimulai. Jadi jam 8 sampai jam 8.15. Atau kalau tadi kita mulai jam 8:10 ya sampai jam 8:25. Ketika temanmu sedang presentasi, tidak boleh absen, dan absen dalam presentasi itu tidak dianggap. Nanti presentasinya pas masuk kelas Zoom, absennya pas kita masuk kelas Zoom. Seperti ini. Baru tiap ketua kelas lihat mana kawan-kawannya yang masuk Zoom, dia yang kemudian terabsen.
jika telat tadi absen di awal. Baik, saya itu kritikan, masukan dari saya. Besok ke depan tidak ada lagi yang absen di tengah-tengah kuliah, dan tugas harus PowerPoint baru kemudian boleh dia memulai presentasinya. Baik, saya akan mulai menjelaskan materi, menambahkan ya, bukan menjelaskan kembali, menambahkan beberapa poin yang mungkin belum disebut, sekaligus nanti menjawab beberapa pertanyaan yang lumayan banyak di sini, terutama dari kelas yang pakai tadi PDF tadi, kelas TPA. Jadi saya begini, iman kita pada malaikat itu, sebelum kita jauh lebih banyak berbicara tentang malaikat, perlu kita yakini dulu bahwa malaikat itu adalah khalqun min khalqillah, satu ciptaan daripada ciptaan-ciptaan Allah. Jadi malaikat itu makhluk seperti kita. Sekali lagi video semua aktifkan. Jangan hanya wajah yang difoto saja. Ini ada beberapa yang hanya muncul dari tadi senyum terus, tidak berubah-ubah. Nih saya asumsikan foto ini, bukan orangnya. Nah, sudah kelihatan ya. Farhatun. Baik. Jadi malaikat itu apa tadi? Khalqun min khalqillah. Ciptaan Allah, makhluk seperti saya dan Anda. Seperti batu, pohon, matahari, bulan, bintang, semuanya makhluk Allah. Hanya saja malaikat memiliki kelebihan, di samping juga memiliki kekurangan, sebagaimana umumnya makhluk. Ada kekurangan, ada kelebihannya. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang bagaimana malaikat, dari apa dia diciptakan, apa fungsinya, kita merujuk kepada surah Fatir ayat 1 dan seterusnya. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah matna wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang menguasai, menciptakan, memelihara langit dan bumi, dan menciptakan malaikat. Menciptakan malaikat, menjadikan malaikat itu sebagai rusula, sebagai utusan Allah. Jadi kalau kita tanya, bukankah Allah itu maha kuasa? Lalu mengapa Allah ciptakan malaikat? Maka jawabannya karena malaikat ini adalah pesuruh-pesuruh Allah yang diciptakan untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Orang yang berkuasa itu, atau kita lihat ya contoh gamblangnya, orang berkuasa itu kan tidak ditunjukkan dengan tidak melakukan apa-apa sendirian. Ada orang yang dia suruh untuk melakukan hal tersebut. Contoh, meskipun dia mampu, dan Allah maha mampu melakukan segala fi'li, segala perbuatan yang dia kehendaki. Misal contoh, ada seorang pejabat, ya gubernur kah, DPR kah, punya supir pribadi. Padahal dia bisa nyetir mobil sendiri. Apa fungsi dia menjadikan supirnya? Dia pekerjakan supir. Di samping memang dia butuh untuk menghemat tenaganya karena makhluk tidak mau capek. Yang kedua ya untuk menunjukkan kekuasaannya. Meski dia bisa nyetir, ya pakai supir. Kan gaya gitu kan. Ayo, mana supir saya tadi? Dibukakan jendela dibukakan mobil pintu mobilnya, padahal dia bisa buka sendiri, tapi dibukakan, menunjukkan apa? Orang ini terhormat, dia punya kekuasaan. Dibawakan mapnya, bukunya, menunjukkan meski dia mampu bawa map, bawa bukunya, ini menunjukkan kalau orang ini punya kuasa, punya kelebihan di atas yang membawakan mapnya dari segi duniawiyah. Nah, ini contoh saja, meski tidak layak dan tidak pantas, karena fungsi malaikat atau pesuruh Allah itu beda dengan pesuruh sesama manusia. Lalu kalau tadi manusia membutuhkan pesuruh untuk menghemat tenaganya, Allah tidak demikian, karena Allah maha kuat. Allah tidak pernah lelah, Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah capek. Maka untuk apa kemudian fungsi malaikat ini? Murni sebagai pesuruh Allah untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Dari mana logika kekuasaannya? Kita lihat begini, malaikat itu bentuknya, kalau manusia lihat itu sangat dahsyat. Bentuk malaikat diceritakan dalam hadis yang sahih.
bentuk malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Nabi SAW menerima wahyu yang kedua, surah Al-Mudaththir. Jadi setelah beliau mendapat surah Al-Alaq, beliau kemudian bolak-balik dari Gua Hira. Satu ketika beliau seperti ada yang memanggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Lihat beliau kiri kanan tidak ada orang. Ketika lihat ke atas tampak sesosok makhluk yang tampak hanya kakinya saja. Duduk di satu singgasana. Yang dilihat Nabi kakinya, kepalanya entah ada di mana. Lalu sayapnya banyak. Dikatakan dalam hadis itu sampai 600 sayap. Tapi Nabi tidak hitung gitu. 600 dihitung 1, 2, 3. Ya Allah, kaget 1, 2, 3, 4. Bukan begitu. Jadi Nabi ini menerima gambaran. Ini 600 itu kinayah. Ungkapan betapa banyaknya sayapnya malaikat Jibril. Atau informasi langsung dari Jibril bahwa sayapnya ada 600. Jadi ketika Nabi SAW melihat malaikat Jibril saat itu, satu sayapnya bisa menutupi ufuk timur dan barat dari langit. Logikanya begini. Kalaulah pesuruhnya Allah, bentuknya sudah luar biasa kayak begini. Ketika kita lihat melongak ke langit, yang nampak hanya kakinya, entah ke di mana kepalanya. Sayapnya bisa menutupi ufuk timur dan ufuk barat. Begitu luar biasa makhluk Allah yang namanya malaikat ini ciptakan oleh Allah. Kalau makhluknya aja seluar biasa ini, bagaimana dengan kedahsyatan wujud Allah yang menciptakan malaikat ini? Tentu sudah di luar kemampuan akal kita untuk membayangkan betapa dahsyat, betapa besar, betapa indah, betapa luar biasanya wujudnya Allah. Saya tidak katakan bentuk ya, karena bentuk itu untuk makhluk. Wujud Allah itu wujud, dan wujudnya tidak seperti wujudnya makhluk. Baik. Nah, itu bentuk kekuasaannya. Makanya kata Allah, ja'ilil malaikati rusula. Dia yang menjadikan malaikat itu sebagai pesuruh. Mana hal-hal yang disuruh oleh Allah? Ya, ada. Setiap malaikat kemudian memiliki fungsi. Jadi jumlah malaikat itu rekan-rekan sekalian tidak terbatas. Adapun dulu yang kita tahu pas SD jumlah malaikat ada 10. Itu beberapa saja malaikat yang disebut dalam Quran maupun sunnah. Kalau jumlah aslinya Allah tegaskan dalam Quran, ma ya'lamu junuda rabbika illahu in huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada satupun yang mengetahui jumlah tentara-tentara Allah, yaitu para malaikat. Tidak ada yang tahu jumlah pastinya berapa. Dan semua itu hanya untuk menjadi pengingat bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau ditanya berapa jumlah malaikat, wallahu a'lam, Allah yang paling tahu. Namun dalam Quran Allah sebutkan, dalam Quran, dalam sunnah Allah sebutkan beberapa malaikat yang punya tugas. Dan ini wajib kita imani. Yang telah disebutkan ini wajib kita imani. 1, Jibril alaihissalam, pengantar wahyu. 2, disebutkan dalam Allah Mikail. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Malaikat Mikail. Apa tugas-tugasnya Mikail? Untuk membagikan rezeki. Saya dan Anda rezekinya dibagikan. Apakah Allah tidak mampu membagi sendiri? Mampu, sangat mampu. Hanya saja untuk menunjukkan kekuasaannya, Allah tugaskan Mikail, bagi rezekinya. Tuh, kasih si Miftahur Rahman. Hari ini rezeki 1 juta. Amin. Kasih si Ahmad Fahroni. Hari ini rezeki 2 juta. Bagikan kepada Muhammad Hidayah. Pertemukan dia dengan tulang rusuknya. Jodoh. Nah, ini termasuk juga dikerjakan oleh malaikat Mikail. Kemudian ada malakul maut. Malakul maut. Dalam Quran disebut dengan malakul maut. Dalam hadis juga disebut malakul maut. Ada beberapa riwayat dhaif yang menyebutkan namanya Israel, pencabut nyawa. Malaikat yang tugasnya untuk mencabut nyawa. Dalam hadis yang sahih Nabi katakan malaikat ini kerjanya mondar-mandir di setiap kita 70 kali dalam sehari. Saya dan Anda ini didatangi, diapeli, dipidangin oleh malakul maut 70 kali dalam sehari semalam. Datang pagi, lihat. Ini masih punya jatah hidup enggak si Muhammad Hidayat? Ziaul Haq. Masih punya jatah hidup. Oh, kalau masih ditinggalkan. Lewat lagi. Nanti datang lagi. Zuhur datang lagi. Asar datang lagi. Maghrib datang lagi. Tiap waktu datang. Sampai 70 kali sehari semalam. Untuk cek. Ini jatah hidup kita masih apa enggak? Maka rugi. Makanya kemudian
Dengan mengetahui kenyataan ini, salah satu hikmah iman pada malaikat adalah untuk mawas diri. Jadi kita tahu, jangan sampai malakul maut datang, pidangin kita, apelin kita, di saat kita sedang dalam kondisi maksiat. Pas lagi maksiat, datang malakul maut, lihat, cek buku catatan kehidupannya. Oh, ternyata ini sudah deadline, sudah offset, kehidupannya sudah keluar garis sudah. Nah, maka di saat itu nyawa atau manusia ini dianggap sudah expired oleh malaikat, dicabutlah kemudian dari peredaran dunia ini berdasarkan perintah dari Allah. Nah, jadi jangan main-main. Jadi ketika kita maksiat tuh pikir 1000 kali dulu. Jangan-jangan ketika maksiat malakul maut sedang ada jadwal berkunjung ke kita. Dan kita tidak tahu, tidak ada ulama yang merincikan waktunya itu berapa kali. Yang jelas Nabi katakan sampai 70 kali. Sementara waktu kita hidup di dunia ini sehari semalam tuh ada 24 jam. Nah, berarti dalam setiap 1 jam itu bisa 2 kali dia datang. Kalau 24 kali 2 saja baru belum sampai 50 kali. 2 sampai 3 kali malaikat datang dalam 1 jam untuk cek jatah hidup kita di dunia ini. Dan kata Nabi, setiap orang tidak akan mati sampai dengan habis jatah rizkinya di dunia ini. Ini ke malakul maut. Kemudian yang ketiga ada malaikat az-zabaniyah. Disebut dalam Quran surah Al-Alaq. Sanad'u az-zabaniyah. Kami akan panggil zabaniyah. Siapa zabaniyah ini? Malaikat yang bertugas untuk menyiksa para ahlun nar, penduduk neraka. Jadi, penduduk neraka itu ditemani oleh satu malaikat yang digambarkan dalam Quran, malaikatun ghilab, yang keras, kasar, tubuhnya hitam, legam, lagi mengerikan. Jangankan disiksa, lihatnya saja sudah buat kita deg-degan, takut melihat wujud az-zabaniyah ini. Apalagi sampai disiksa. Lalu yang kelima ada malaikat mungkar dan nangkir, disebut dalam hadis. Ja'a munkar wa nangkir. Akan datang 2 malaikat mungkar dan nangkir. Akan bertanya kepadamu, mar rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwatuka. Semuanya ditanya. Maka orang yang ketika dalam kubur akan ditanya nanti oleh Allah, oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah, siapa Tuhanmu, apa agamamu, di mana kiblatmu, apa imam dan pedoman hidupmu, siapa saudara-saudaramu ketika di dunia. Ditanya kemudian dibawa, ditampilkan sosok wajah Nabi Muhammad SAW. Ditanya, man huwa, siapa ini? Dia nabimu bukan? Kalau jawabannya haho, tidak jelas, dipukul oleh malaikat mungkar nangkir. Dikatakan pukulannya itu di 2. Mungkar nangkir ini bawa 2 senjata, satunya godam, satunya cambuk. Godam itu seperti palu. Ketika jawabannya salah dipukul, nembus dia, jenazah ini akan jatuh menembus 7 lapis bumi ke bawah. Lalu ditarik keluar lagi, ditanya lagi, marwabuka, siapa Tuhanmu? Haho, pukul. Muhammad nabiyuka, siapa nabimu? Jawabannya masih ao, tidak jelas, pukul lagi. Sampai dengan akhir. Dipukul sampai dengan hancur kita punya tubuh, diutuhkan kembali, dipukul kembali. Tugasnya siapa ini? Mungkar dan nangkir. Lalu dalam Al-Quran juga disebut wa inna ladaihi raqibun atid. Dan di sisimu ketika kamu bicara, berbisik, dan apa yang ada dalam hatimu, ketahuilah bahwa di sisimu ada raqibun atid. Malaikat raqib dan atid. Malaikat yang bertugas mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Jadi malaikat ini selalu menyertai manusia. Para ulama berbeda pendapat tentang sosok malaikat ini. Ada yang mengatakan dia ini adalah satu malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi seluruh kehidupan manusia. Jadi bukan di pundak kita masing-masing ada. Pendapat yang kedua yang mengatakan dia ini adalah malaikat al-hafidh. Malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia. Sekaligus mencatat amal kebaikan manusia, mengiringi dia ketika lahirnya. Dan meninggalkan dia ketika nanti mati. Jadi manusia tiap lahir itu dalam satu hadis dikatakan lahu qarinatun, baginya ada satu qarinah. Qarinah itu siapa? Jin yang bertugas membisiki amal-amal buruk. Bukan tugas ya, yang bertujuan. Jadi makanya kemudian dalam syariat Islam ketika anak bayi baru lahir diazankan supaya terhindar dari segala godaan syaitan tadi.
Begitu juga suami istri ketika akan berhubungan, mohon maaf, diajarkan doa agar syaitan tidak ikut campur di dalam proses pembuatan anak itu. Sehingga anaknya terbebas dari gangguan jin dan syaitan. Baik, ini dia. Jadi Al-Hafidh, jadi malaikat Al-Hafidh ini yang menjaga manusia, membisikkan kebaikan kepadanya. Makanya kadangkala kita merasa hati kita ini kok mau maksiat, tapi di satu sisi ada rasa takut juga. Pas orang adzan diingetin tuh sholat, meskipun tidak sholat ya, tapi rasa hatinya kok bagaimana, rasa resah. Nah ini yang bisiki adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengiringi kelahiran manusia sampai dengan meninggalnya. Baik, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ini maksudnya rusulah. Allah menciptakan malaikat ini sebagai utusan pesuruh Allah. Uli ajnihah. Bagaimana wujud malaikat? Maka dalam hadis dikatakan, innal malaikata khuliqat minan nur. Sesungguhnya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, kemudian dalam ayat nih dijelaskan dalam surah Fatir ayat 1 tadi, wujudnya memiliki sayap. Uli ajnihah. Mereka semua punya sayap. Matna wa thulatha wa ruba. Dia punya sayap 2, 3, atau 4. Dan kata para ulama, sayap malaikat ini menunjukkan kedudukan dan posisinya di sisi Allah. Semakin banyak sayapnya, semakin tinggi kedudukannya. Makanya malaikat Jibril, penghulunya atau pemimpinnya para malaikat, punya 600 sayap. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang sahih. Tapi jangan dibayangkan bersayap, terus pakai pempes, bawa panah ke sana kemari. Setiap ada yang mau jatuh cinta ditembakin. Nah, ini gambaran yang di luar daripada dalil. Sedangkan mengimami malaikat harus dengan dalil. Makhluk gaib tidak boleh diimani menurut khayalan ya. Ya kita suka nonton film ya, misalkan malaikat digambarkan seperti itu atau digambarkan seperti wujud pria yang gagah, sayapnya hitam, kemudian punya kekuatan macam-macam. Digambarkan seperti wanita dengan tanduk malaikat, dengan tanduk dan sayap, punya kekuatan sihir dan sebagainya. Itu di luar daripada dalil. Tidak boleh kita mengimani malaikat seperti itu. Yang kita boleh imani malaikat bentuknya sayap, tercipta dari cahaya, punya tugas khusus dari Allah dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas tersebut. Makanya malaikat itu secara bahasa asalnya dikata malakun. Malakani wa malaikatun, yang berarti kekuatan. Jadi malaikat dibekali karena dikasih tugas, dikasih bekal kekuatan oleh Allah. Jibril alaihissalam sebagai petugas untuk mengantarkan wahyu ke setiap makhluk, maka dia bisa pergi ke seluruh dunia alam semesta ini dengan cepat. Jadi Jibril ditugasi untuk membawa wahyu, maka dia bisa menembus sidratul sampai kepada langit yang tertinggi di pinggiran Sidratul Muntaha, di mana para malaikat yang lain tidak bisa untuk mencapai derajat tersebut. Nah, ini semua kelebihan yang diberikan untuk setiap malaikat. Malakul maut dalam kisah Israiliyat disebutkan karena tugasnya untuk mencabut nyawa, ya sudah diberikan dia kemudian jumlah mata sebanyak makhluk yang hidup di dunia ini. Jadi kalau di dunia ini ada 4 juta sekian makhluk manusia, maka malaikat maut itu digambarkan punya mata sampai 4 juta lebih di sekujur tubuhnya. Jadi kalau ada orang yang macam-macam sudah masuk dia catatan mautnya, dilihat langsung dengan mata yang ditugaskan untuk melihat orang tersebut, si fulan, dicabut nyawanya, maka ketika nyawanya sudah tercabut, mata yang bertuliskan nama si fulan itu akan terpejam. Nah, begitu. Ini Israiliyat ya, belum dipastikan kebenaran dalil ini, tetapi ada pendapat-pendapat yang mengatakan demikian. Baik. Jadi bentuknya tadi ya, tercipta dari cahaya, memiliki sayap dan sayapnya menjadi identitas keunggulannya di sisi Allah. Semakin banyak sayap, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Baik. Baik, yang terakhir, sebelum saya nanti tanggapi beberapa pertanyaan, yang terakhir, apa sih bedanya antara malaikat, jin, manusia, iblis? Jadi Allah ciptakan manusia ini ada makhluk itu ada makhluk gaib, ada makhluk yang hadir, makhluk yang bisa dilihat. Kita ini termasuk makhluk yang hadir, maksud yang bisa dilihat. Saya dan Anda, binatang-binatang, pohon, batu, gunung, matahari, bulan, itu semua adalah makhluk yang bisa dilihat. Di samping itu ada makhluk gaib yang tidak bisa dilihat.
Ada yang tidak bisa dilihat sama sekali, ada yang bisa dilihat dengan perantara alat tertentu. Yang bisa dilihat dengan perantara alat tertentu seperti kuman, bakteri, virus. Ini tidak bisa kita lihat kasat mata, tapi bisa dengan alat tertentu. Ada juga yang tidak mungkin bisa dilihat meski dengan menggunakan alat. Maksa kita mau lihat, tidak bisa. Contohnya jin, malaikat, ruh yang Allah titipkan dalam jasad kita. Tidak bisa dilihat. Maka dalam untuk membedakan dengan jelas dan tegas antara makhluk-makhluk ini, kita bisa bedakan dia dari beberapa aspek. Aspek pertama dari aspek penciptaan. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia dari tanah. Jin dari api, iblis dari lidahnya api. Adapun syaitan menurut Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Rashid Ridha, bahwa syaitan itu bukan makhluk khusus. Dia adalah sifat durhaka yang bisa menempel pada setiap makhluk. Baik itu manusia maupun jin atau binatang sekalipun. Tidak bisa nempel pada malaikat karena malaikat selamanya beriman. Jin bisa jadi durhaka, manusia bisa jadi durhaka, binatang pun demikian. Maka syaitan bisa jadi menempel. Sifat syaitan ini bisa menempel pada. Ada manusia yang dikasih hidup gratis, nyawa gratis, tapi tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa. Maka makhluk seperti ini, ditambah lagi dia ganggu orang lain. Sifatnya jahat, selalu berbuat onar. Maka sifatnya yang begini ini disebut dengan syaitan. Ada jin, durhaka, selalu mengganggu manusia. Jin seperti ini disebut dengan syaitan. Jadi kalau ditanya syaitan diciptakan dari apa? Tergantung sekarang. Ini syaitan jenis manusia apa jenis jin? Karena dalam Quran dikatakan minal jinnati wan nas. Syaitan itu terbuat. Iblis itu yang mengganggu manusia itu ada dari golongan jin dan ada pula dari golongan manusia. Kemudian yang kedua dari segi keimanannya kepada Allah. Iman manusia dan jin sifatnya fluktuatif, naik turun. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sedangkan iblis selamanya kafir, tidak mungkin beriman kepada Allah. Adapun malaikat selamanya beriman, tidak mungkin kafir kepada Allah. Jadi imannya malaikat ini stagnan, tidak nambah, tidak kurang. Selamanya dia beriman kepada Allah. Makanya dalam Quran dikatakan yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dialah malaikat yang selalu beribadah di sisi Tuhannya dan selalu berdoa. Nah, tadi ada pertanyaan, kenapa kok katanya malaikat tidak punya nafsu? Karena malaikat tidak mungkin punya nafsu ya. Sebab ada malaikat yang tugasnya mencatat kebaikan kita dan mengikuti saya dan Anda kemana saja. Kalau malaikat itu punya nafsu, bayangkan kalau dia ikuti kita ke kamar mandi. Wah, bagaimana dia mau catat amal? Kan tidak fokus jadinya. Wah ini mau catat amal tidak fokus karena punya nafsu. Nah, sebab tugasnya berat, malaikat dihilangkan nafsunya oleh Allah. Sebab nafsu ini bisa membuat kita tidak fokus, tidak konsentrasi. Tetapi nafsu juga bisa menjadi alat untuk melangsungkan kehidupan manusia. Dengan nafsu juga manusia bisa berkreasi. Nah, jadi kalau kamu tidak punya nafsu, tidak punya keinginan untuk berprestasi. Nah, malaikat tidak ada keinginan untuk berprestasi. Tidak ada saingannya kalau malaikat itu. Kita manusia selalu bersaing hidup. Karena ada nafsu. Nafsu untuk selalu dilihat lebih daripada yang lainnya. Nah, jadi itu. Sampai mana tadi saya menjelaskan apa tadi? Sana kemari jadinya. Jadi tugasnya malaikat, salah satunya mencatat tadi. Dia imannya sifatnya stagnan. Tetap. Tidak mungkin tambah, tidak pun kurang. Tapi kenapa kemudian digambarkan berdoa dalam Quran? Doanya itu bukan doa untuk dirinya. Doa untuk orang yang beriman. Dalam Al-Quran digambarkan yastaghfiruna bi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka para malaikat itu akan berdoa untuk orang-orang yang beriman. Apa doanya? Rabbana wasi'ta kulla syai'il rahmatan. Ya Allah, tolong luaskanlah bagi dia, bagi orang yang beriman itu seluruhnya rahmat dan kasih sayangmu. Ini doa malaikat untuk orang yang beriman. Jadi bukan untuk dirinya. Tidak ada malaikat ceritanya, ya Allah, tolong jodoh ya Allah, rizki ya Allah. Itu doa kamu, bukan doa malaikat. Sebab doanya malaikat tidak mengandung nafsu. Doanya malaikat justru untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan dirinya.
Doa malaikat juga dalam Al-Quran digambarkan untuk menjunjung tinggi Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Adalah Allah dan para malaikat beristighfar. Malaikat itu beristighfar dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jenis doa malaikat yang disebut dalam Quran. Imannya stagnan. Ini dari sisi istighfar. Adapun iblis imannya selamanya tidak ada, pasti masuk ke dalam neraka. Nah, itu aspek kedua. Aspek ketiga yang membuat manusia beda dengan makhluk gaib yang lainnya tadi adalah dari segi tugas dan fungsi diciptakan oleh Allah. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Adapun iblis diciptakan oleh Allah untuk menggoda manusia. Nah, jadi iblis sudah mengikrarkan dirinya untuk menggoda manusia. Kemudian jin, sudah tadi. Syaitan ini diciptakan sama untuk menggoda manusia dalam bentuk sifat durhakanya. Baik, untuk supaya manusia itu masuk ke dalam wujud durhaka sampai bisa disebut dengan syaitan. Maka manusia ini makhluk yang bisa lebih mulia dari malaikat, bahkan bisa lebih hina daripada binatang. Ketika manusia tidak menggunakan akal kehendak bebas yang dia miliki, maka dia saat itu sudah lebih hina daripada binatang. Malaikat punyakah kehendak bebas? Tidak punya, sebab malaikat tidak memiliki nafsu. Yang dia miliki hanya akal, tidak ada nafsu. Nah, ini aspek keempat perbedaan kita dengan malaikat. Kalau tadi segi tujuan, sekarang dari segi komposisi akal dan nafsu. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah dengan diberikan akal dan nafsu. Bedanya akal manusia seimbang dengan nafsunya. Meski kadang-kadang nafsu lebih menguasai akal. Adapun jin diciptakan dengan nafsu lebih besar daripada akal. Ini jin. Makanya jumlah keturunan jin itu jauh lebih banyak daripada manusia. Dan umurnya dibuat oleh Allah jauh lebih panjang daripada manusia. Nah, sebab jin itu tadi memiliki sifat gaib, tidak bisa lihat kita tapi dia bisa lihat kita. Kita tidak bisa lihat dia, dia bisa lihat kita. Ini sifat jin. Maka kita disunnahkan untuk masuk kamar mandi membaca doa. Jadi kata Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungi saya dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Ketika melepas pakaian disunahkan kita baca doa. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Dalam kitab Al-Adhkar dikatakan Nabi menyebutkan doa ini kalau dibaca oleh anak Adam ketika melepas pakaian, maka doa ini akan menutupi auratnya dari pandangan keturunan jin. Sebaliknya kalau kita tidak baca doa ini, saat itu kita sedang menjadi objek nobar, nonton bareng di kalangan jin. Nah, jin durhaka rumahnya ada di kamar mandi. Jin beriman rumahnya ada di atap orang-orang yang beriman. Jadi kamar mandi itu rumahnya jin. Ini yang cowok-cowok, jangan macam-macam di kamar mandi. Kamar mandi itu rumahnya jin. Paham semuanya? Senyum-senyum ini. Baik. Itu aspek ya, aspek apa tadi? Aspek akal dan nafsu. Begitu juga iblis laknatullah alaihi, Allah berikan kepadanya akal namun juga didominasi oleh nafsu sehingga rasa sombongnya jauh lebih besar daripada akal yang dimiliki. Baik, saya pikir itu dia 5 atau 4 aspek yang bisa membedakan kita dengan jin, malaikat, maupun syaitan, iblis. Saya rasa demikian. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Saya pikir sudah saya singgung tadi dalam penjelasan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan di grup ini. Kalau memang masih belum ada yang saya singgung pertanyaan, silakan diajukan ulang. Kalau membutuhkan penjelasan lebih, silakan. Tentang jin yang merasuki manusia, ini jin korin ya. Jin korin, begitu juga ada namanya syaitan Sibyan yang suka mengganggu anak-anak, disebutkan dalam dalam hadis sahih dalam kitab fikih sunnah karya Sayyid Sabiq, ada di sana disebutkan. Kemudian ada lagi, mana yang lebih dahulu diciptakan, malaikat apa manusia? Malaikat dulu. Allah menciptakan malaikat baru manusia. Kenapa kok malaikat tahu manusia akan buat kerusakan? Karena sebelum manusia ini ada makhluk yang menghuni bumi ini.
Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya mengutip beberapa pendapat siapa makhluk yang dimaksud. Salah satu pendapat ada yang mengatakan itu golongan jin yang menyerupai manusia dan kerjanya selalu berbuat kerusakan, saling membunuh. Nah, maka ketika Allah akan ciptakan malaikat menciptakan manusia untuk menghuni bumi, malaikat nanya kepada Allah, apa yakin mau ciptakan khalifah lagi? Jangan-jangan nanti manusia ini juga saling membunuh dan berbuat kerusakan sebagaimana makhluk yang dulu pernah diciptakan oleh Allah menghuni bumi. Nah, jadi bukan manusia yang diciptakan di luar, malaikat. Manusia ini belakangan, makhluk yang paling akhir, tapi kemudian dikhawatirkan bisa berbuat kerusakan dan ternyata kekhawatiran itu benar. Kita manusia banyak saling iri, saling dengki, saling hujat, saling bunuh membunuh. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh malaikat. Penafsiran kedua ada yang mengatakan malaikat ini mengetahui daripada berita yang digambarkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz. Jadi dua penafsirannya tentang itu. Saya pikir sudah cukup ya, Zoom-nya sudah habis. Kalaupun memang masih ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti lewat grup WA saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi presentasinya. Mudah-mudahan kita selalu dalam berkah Allah. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan tasbih kifarah majelis. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang belum PowerPoint di share di grup, dan yang masih ada pertanyaan ditulis saja di grup, nanti saya tanggapi insyaallah lewat lewat WA voice record insyaallah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.